Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Nur Azaha dengan NIM 2019 0530 159. Jadi saya sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022 di kelas E. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 analisis, yaitu yang pertama ada analisis framing, analisis naratif, dan yang terakhir adalah analisis semiotika. Jadi dari ketiga analisis ini bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Nah, analisis framing adalah sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas seperti peristiwa, aktor, kelompok, ataupun apa saja yang dibingkai oleh media. Framing bertujuan untuk membingkai suatu informasi agar melahirkan makna tertentu yang diinginkan media atau wacana yang akan ditangkap oleh halayak yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam pembingkaian atau framing itu melalui proses konstruksi. Nah, jadi di sini itu kita melihat realitas sosial lalu dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Framing sendiri adalah sebuah metode analisis teks yang mempunyai karakter yang berbeda dibandingkan analisis kuantitatif. Makanya framing itu masuk di penelitian kualitatif. Nah, jadi dalam framing itu melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Nah, jadi berita yang dibuat oleh media itu sifatnya subjektif. Jadi ada kepentingan tertentu di dalam media tersebut. Nah, jadi kalau di berita, framing itu bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandangnya. Ada fakta yang disengaja ditonjolkan, bahkan ada fakta yang dibuang. Makanya dari itu, kenapa framing itu bersifat subjektif, ada kepentingan di balik itu. Jadi misalnya dari media itu ingin menonjolkan lebih pro terhadap sesuatu, maka dia akan pro. Tetapi misalnya medianya tidak ada hubungan dengan berita tersebut, mereka akan tentunya seperti kontra. Nah, untuk paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretatif dan konstruktivistik. Jadi dalam framing itu adalah metode untuk melihat cara orang bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Jadi cara berceritanya itu tergambar dengan gimana sih media itu melihat terhadap realitas yang dijadikan. Salah satu model yang ada saya tampilkan yaitu dari model Zhang dan Kosiki, di mana di sini tuh ada 4 tahapan. Ada namanya sintakis, cara wartawan menyusun fakta yang dilihat dari skema berita. Nah, untuk yang dianalisis sendiri ada headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber pernyataan, dan penutup. Lalu yang kedua ada skrip. Jadi cara wartawan mengisahkan fakta dari skrip itu. Jadi kita tuh ngelihat dari kelengkapan berita 5W1H. Misalnya apa, di mana, bagaimana. Nah, itu kita harus dalam berita itu tuh harus ada penyebabnya, terus dampaknya, penyelesaiannya gimana. Nah, itu harus dilihat. Lalu ada tematik, cara wartawan menulis fakta. Misalnya detail, terus ada maksudnya juga, koherasi, bentuk kalimat, kata ganti, nominalisasi. Jadi berita itu tuh bisa dipahami dengan baik. Nah, jadi harus dilihat dari paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat. Jadi tidak ada berita yang ambigu, bahkan ada salah satu kalimat pun, salah kata hubung pun, berita itu tuh memiliki makna yang lain juga. Nah, terus ada yang terakhir, ada retoris, itu cara wartawan menekankan fakta dari ada leksikon, grafis, metafora, lalu pengandaian. Jadi dia tuh gunain kata, idiom, gambar atau foto maupun saya akan memberikan contoh
analisis framing berita, pengevakuasian korban tanah longsor disulut pada media online, sindonews.com dan kompas.com. Nah, jadi hasil dari perbedaan berita itu untuk di skrip 5W1H itu tidak, dari keduanya tidak menjelaskan how, bagaimana, tidak terlalu dijelaskan dalam isi berita kompas.com. Nah, dan juga menjelaskan secara detail tentang jumlah korban dan kedalaman saat terjadinya longsor, juga tindakan apa yang selanjutnya dilakukan setelah longsor ini terjadi. Sedangkan Sindonews hanya menjelaskan sekilas saja. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan itu sendiri ada ideologi, ekonomi atau pengiklanan, kepemilikan media, rutinitas organisasi, personal atau wartawan. Jadi itu balik lagi adanya bersifat subjektif yang ada kepentingan di dalamnya. Jadi misalnya di berita itu tuh ada, ibaratnya kita dibayar iklan atau itu adalah kebiasaan organisasinya memang seperti itu, maka beritanya akan seperti itu. Maka dengan berita lain juga akan berbeda. Selanjutnya ada analisis naratif, di mana metode ini senantiasa digunakan dengan menceritakan sebuah kasus terkait individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam berbentuk lisan maupun tulisan, sehingga penyusunnya berupaya memahami pengalaman yang diambil melalui dokumentasi atau sumber informasi yang dikumpulkan. Nah, jadi nanti naratif itu kan berasal dari bahasa Latin, artinya nare, yaitu membuat tahu. Nah, jadi naratif akan dijadikan sebuah teks narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian peristiwa, mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lainnya. Jadi kayak berbentuk kronologis. Terus ada analisis, itu biasanya menggunakan analisis dari film ataupun cerita, alur cerita. Jadi ada dua, menganalisis bagaimana alur cerita. Ada dua, yaitu story maupun plot. Kalau plot itu ditampilkan secara eksplisit dalam teks, bisa dari awal sampai akhir, bahkan berbentuk flashback. Sedangkan story itu urutan kronologis yang tidak ditampilkan dalam teks, namun tetap diceritakan. Nah, lanjut untuk manfaat analisis naratif sendiri, yaitu membantu kita memahami bagaimana pengetahuan makna, nilai diproduksi yang akan diberi ke masyarakat. Terus juga memungkinkan kita menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari suatu teks. Nah, kita ambil salah satu contoh model struktur naratif dari Tizan Todorov, di mana story dan plot yang saling mendukung. Jadi strukturnya itu ada 3, ada yang awal, tengah, akhir, terus ada tesis, antitesis, sintesis, terus ada situasi, masalah, dan resolution atau solusi. Nah, contoh dari model sebelumnya itu yaitu di sini ada analisis naratif sebagai kajian teks pada film. Jadi di sini Yeni Aulia dan Mutia Rahmi Pratiwi selaku peneliti melakukan analisis naratif dari film The 27 Steps of May. Nah, jadi film ini menceritakan sebuah kasus, sebuah kondisi awal yang terus akhirnya ada keseimbangan, keteraturan, terus sampai ada gangguan, terus akhirnya tuh adanya keseimbangan, kesadaran akan gangguan, dan upaya untuk memperbaiki upaya tersebut. Jadi adanya pemulihan keseimbangan. Nah, jadi di sini udah dijelaskan mulai dari
seorang Mei yang sedang bermain di pasar malam. Ini merupakan alur cerita sampai akhirnya dia mempunyai rasa trauma dari yang diperkosa sekelompok preman, terus pertemanan bapaknya dan bapaknya juga sedang berantakan dan bapaknya juga khawatir dengan trauma anaknya sampai akhirnya terjadi masalah terus ada satu orang yang menolong dari dalam masalah tersebut, satu tokoh yang datang dan sampai akhirnya Mei telah sembuh dari traumanya dan menerima keadaan. Nah ini kan dari alur cerita sampai dan alur plot yang dijelaskan dari film hasil dari peneliti itu kan otomatis tentang struktur naratif dari yang situasi, masalah, dan resolusi. Dan yang terakhir adalah analisis semiotika. Jadi semiotika itu berasal dari bahasa Inggris, semiotik berasal bahasa Yunani, semion yang berarti tanda. Nah, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek, peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Nah, jadi semiotika didefinisikan oleh Siaser di dalam course in general sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan. Implisit dan definisi short ini adalah prinsip bahwa semiotika sangat menyadarkan dirinya pada aturan main, rule atau kode sosial yang berlaku di dalam masyarakat sehingga tanda dapat dipahami maknanya secara kolektif. Semiotika sendiri ada istilah signifier dan signified. Jadi signifier dan signified itu adalah tanda dan makna. Nah, jadi kalau signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna, lalu kalau signified adalah gambaran mental, yaitu dari pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa. Lalu yang kedua ada long and parole. Jadi long itu merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Nah, terus juga ada order of significance. Nah, jadi dia itu ada dua, ada primary significance atau denotasi dan secondary signification atau konotasi. Nah, jadi maksudnya dari tatanan penandaannya itu kalau primary signification itu atau denotasi adalah makna sebenarnya sesuai kamus, sedangkan secondary signification atau konotasi adalah makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Selanjutnya menurut Van Joos, hubungan antara signifier dan signified dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama icon, yaitu tanda memunculkan kembali benda atau realitas yang ditandai, misalnya foto atau peta. Terus ada indeks, tanda yang kehadirannya menunjukkan hubungan dengan yang ditandai, misalnya asap adalah indeks dari api. Terus yang terakhir adalah simbol, tanda di mana hubungan antara signifier dan signified semata-mata adalah konvensi, sepakat, atau peraturan. Nah, seperti contoh pada analisis semiotika struktural pada iklan Top Coffee dari Tri Pujiati. Nah, jadi di sini itu ada iklan Top Coffee yang dimana dianalisis dari gambar yang di sini bisa dilihat, yaitu ada gambar yang dari ikonnya ada musisi legendaris yaitu yang kita tahu tangguh dan berani dengan persona tangguh berani yaitu Iwan Fals. Terus ada cangkir di dalamnya berisi kopi yang panas mengeluarkan uap panas di dalam cangkir yang diletakkan di atas cawan, di mana terdapat 3 biji kopi utuh di atasnya. Nah, terus selanjutnya secara indeks visual kemasan bungkus Top Coffee sebanyak 3 buah. Terus ada Iwan Fals tersenyum dan mencium harumnya kopi hangat yang ada di pesannya. Lalu tangannya juga mengepal merupakan dan ada tanda seru yang terdapat pada iklan di atas dapat dijadikan sebagai indeks menunjukkan keharusan dari orang Indonesia agar melakukan perubahan dalam minum kopi. Jadi karena kan ada judulnya tuh bongkar kebiasaan lama. Terus orang Indonesia pilih yang top. Nah, pakai
pakainya top kopi. Terus yang terakhir ada simbol pada iklan juga ada Wingsput, yaitu diproduksi dari Wingsput, dan ada simbol dari MUI. Nah itu adalah penjelasan dari 3 analisis, dan ini merupakan daftar pustakanya, sumber yang saya dapat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dari perkataan maupun penjelasannya yang belum bisa dimengerti. Mungkin bisa dicari di sumber-sumber yang telah saya terangkan, dan juga semoga bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.